Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang terhormat Rektor Institut Pesantren Matoliul Falah Kiai Haji Abdul Ghaffar Rasim MED, yang terhormat Bapak Arif Hasanuddin MPD selaku dosen mata kuliah fikih dakwah, yang terhormat semua dosen dan semua karyawan Institut Pesantren Matoliul Falah, dan tak lupa yang saya cintai dan saya banggakan, mahasiswa-mahasiswi Institut Pesantren Matoliul Falah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rezeki, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga saya dapat berpidato dengan sehat walafiat dengan judul Imsak di bulan Ramadan menjadi hikmah dalam kehidupan. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang, yaitu zaman Islamiyah. Dan kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai imsak di bulan Ramadan. Ternyata kita dalami imsak di bulan Ramadan ini, banyak sekali hikmah dalam kehidupan kita. Pada dasarnya puasa adalah menahan diri dari makan, minum, perlakuan buruk, permusuhan, maksiat, dan lain sebagainya. Maka dari itu imsak di sini menahan diri. Kita menahan diri dari maksiat, dari permusuhan, dari kesombongan. Ketika kita mengaktifkan imsak dalam kehidupan kita, tidak akan ada perkelahian, tidak akan ada permusuhan, tidak akan ada kemaksiatan. Ketika orang melakukan kemaksiatan, sombong, perbuatan jahat lainnya, itu orang-orang yang tidak mau melakukan imsak. Mari kita telah lagi ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang menjelaskan penciptaan manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya, dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat, aku hendak menciptakan manusia, aku hendak menciptakan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menciptakan orang-orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami, malaikat, selalu bertasbih dan mensucikan namamu ya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, aku tahu apa yang engkau tidak tahu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya tahu perlunya menciptakan khalifah di bumi. Siapa khalifah di bumi itu? Khalifah di bumi adalah manusia yang menjadi pemimpin dan memakmurkan kehidupan ini. Malaikat berkata kepada Allah, kurang apa pengabdian kami ya Allah? Kurang apa zikir kami ya Allah? Kurang apa puja-puji kami terhadapmu ya Allah? Namun Allah mempertegas, qala ini a'lamu ma la ta'lamu, aku tahu apa yang engkau tidak tahu. Orang-orang kaya, orang-orang yang punya tahta, orang yang pintar, seringkali mereka
takabur terhadap kelebihannya. Mereka tidak tahu kekurangan manusia. Apakah mereka jaya dengan kelebihan itu? Tidak. Manusia itu dibuat Allah lemah. Malaikat pun tahu itu. Ketika malaikat melihat penciptaan manusia, malaikat pun tahu bahwa manusia itu makhluk yang tidak betah dengan ujian. Ketika diuji ini mengeluh. Ketika diuji ini mengeluh, imannya cepat runtuh. Namun ketika Allah memerintahkan malaikat untuk menonton keunggulan manusia ketika diuji ini bisa lolos. Ketika diuji dengan kesabarannya, lolos. Ketika diuji dengan harta benda, lolos. Lalu Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada manusia. Dalam surat Al-Baqarah ayat 32, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara minal kafirin. Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada manusia. Sedangkan iblis tidak mau bersujud. Perlakuan kesombongan iblis ini adalah sifat-sifat orang kafir. Celakanya banyak manusia yang sombong, yang takabur seperti iblis ini. Karena mereka sudah terkena penyakit iblis, penyakit sifat-sifat orang kafir. Kenapa takabur atau sombong ini adalah sifat-sifat orang kafir? Karena mereka diciptakan oleh Allah, diberikan rizki, diberikan keluarga, diberikan kesehatan. Mereka tidak mau mengakui Allah, tidak mau menyembah Allah. Maka dari itu kita syukuri dengan imsak di kehidupan kita sehari-hari. Kita imsak, menahan diri dari hawa nafsu kemaksiatan, hawa nafsu sombong, hawa nafsu kikir dan lain sebagainya. Perbuatan yang jahat kita harus hindari. Ini sebuah pembelajaran bagi kita. Kita flashback cerita dari iblis yang tidak mau menyembah atau bersujud kepada manusia, malaikat yang mau bersujud kepada manusia. Seakan-akan iblis berkata begini, apa sujud kepada manusia? Sorry, nggak level. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api dan manusia diciptakan dari tanah liat. Perlunya imsak bagi manusia karena harus menghindarkan sifat-sifat tercela seperti iblis ini, tidak tahu diri. Amalkan ilmu ini, amalkan ilmu yang sedikit ini, imsak dalam kehidupan sehari-hari. Karena ketika kita mampu imsak di dunia, kita juga akan mendapatkan pahalanya di akhirat. Kayu kita ambil untuk mengail tanah. Nah, lihat, ilmu dunia jangan ditinggal, ilmu akhirat harus didapat. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.